di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, laponnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterapkan? Mungkin namanya 6 syuhada. 6 syuhada itu, Iya. 6 syuhada dipasang di sini, 6 syuhada. Beb Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Beb Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan Masya. dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh lihat tuh masjidnya, tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ini saya baru menemukan kembali channel Amin Rais. Lebih baik pasang otak daripada pasang badan. Hati-hati hadapi Rocky Gerung. Saya belum lihat ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Reaksi Amin Rais tentang Rocky Gerung. Video saya kali ini temanya hati-hati hadapi kasus Rocky Gerung. Jadi sampai Coba kita ingin lihat ya perspektif seorang aktivis yang dulu pernah dijuluki sebagai Bapak Reformasi dan menumbangkan 2 presiden, yaitu Presiden Soeharto dan mencopot kekuasaan Gus Dur ya, Presiden Abdurrahman Wahid dalam sidang MPR luar biasa Amin Rais ya. Kita lihat hari ini heboh nasional masih melanda masyarakat Indonesia gara-gara Rocky Gerung mengkritik Presiden Jokowi di depan para tokoh buruh di Bekasi. Islamic Center ya. Lalu Rocky Gerung mengumpat, mencerca dan melancarkan kata-kata yang tajam ditujukan ke Presiden Jokowi. Karena hanya memikirkan nasibnya sendiri dan lupa pada nasib bangsanya yang mestinya juga harus menjadi fokus perhatian dan kegiatan Jokowi, maka kemudian oleh Rocky Gerung, Presiden Jokowi dianggap berperilaku seperti BAJ, TOL, dan pengecut. Kebanyakan mereka yang marah pada umpatan Rocky itu hanya menyebutkan 2 hal, yaitu BAJ dan TOL. Padahal Rocky juga menyebut pengecut. Jadi dia mereview kenapa Rocky Gerung mengecam Presiden Jokowi sebagai perilakunya sebagai BAJ, TOL. Maksudnya itu ya, Pak Amin Rais nggak berani ngomong yang seterus terang orang-orang bajingan tolol itu ya, tapi Rocky Gerung berani ya, BAJ TOL katanya. Karena menurut Amin Rais, Pak Jokowi lebih memikirkan nasibnya sendiri, kepentingan sendiri, padahal yang harus diurus, yang juga yang penting adalah nasib bangsa kita yang harusnya diurus oleh Pak Jokowi. Dan itu dikecam ya, oleh
Rocky Gerung perilaku yang mementingkan keselamatan nasib sendiri itu seperti BAJTOL tadi. Nah, saudaraku, bila betul kata seorang pemuja Jokowi pada 10 Agustus nanti, dia akan mengerahkan 10.000 massa untuk menekan Pak Polri supaya ambil tindakan hukum dan segera memenjarakan Rocky. Maka jelas sekali pasti ada sponsor yang mengeluarkan miliaran rupiah untuk aksi massa bayaran itu. Kalau betul Jokowi tulus ketika mengatakan umpatan Rocky Gerung hanya masalah kecil saja, seperti kata Pak Jokowi, dan dia akan tetap fokus kerja, maka Jokowi langsung dinilai sebagian masyarakat sebagai seorang negarawan. Pertanyaannya, apa iya tiba-tiba Jokowi jadi negarawan sungguhan? Pak Amin ngeledek nih. Apa iya tiba-tiba Pak Jokowi bisa menjadi negarawan sungguhan? Padahal track recordnya tidak seperti itu kalau kata Pak Amin Rais, ya kan? Hanya dengan menganggap kritik tajam dari Rocky Gerung itu sebagai masalah kecil dan saya akan meneruskan bekerja. Kalau memang begitu omongan Pak Jokowi, maka Pak Jokowi dikasih jempol dan itu menjadi berarti Pak Jokowi yang mau menerima kritik tajam itu dan itu menganggap masalah kecil dan akan meneruskan pekerjaannya, itu berarti sikap seorang negarawan. Tapi pertanyaan nakal dari Amin Rais, apa iya dengan tiba-tiba Pak Jokowi menjadi seorang negarawan? Ini nakal nih Pak Amin Rais ini. Yaitu gaya dia. Ya. Nah, repotnya nanti kalau yang ikut dalam demo ternyata cuma 1 atau 2.000 saja, apakah tokoh pemrakarsa demo itu tidak malu dan makin melambungkan nama Rocky Gerung jauh ke atas? Terus terang, sebagai mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, saya mengharap ada tokoh Muhammadiyah, terutama yang aktif sekarang ini, yang berpendapat berkaitan dengan kasus Rocky yang sudah jadi heboh nasional itu. Mengingat semboyan Muhammadiyah adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi rupanya sampai 3 hari yang lalu belum ada tokoh Muhammadiyah yang aktif yang merespon ya kasus Rocky Gerung ya. Mungkin itu yang disayangkan oleh Amin Rais karena Muhammadiyah adalah gerakan amar ma'ruf nahi mungkar ya. Alhamdulillah, Mas Din Syamsuddin, Ketua Umum PP Muhammadiyah 2 periode, juga mantan Ketua MUI, membuat keterangan tertulis yang dikirim ke Republika berjudul Dukungan Kami buat Rocky Gerung. Saudaraku, di dalam keterangan tertulisnya itu, Pak Din juga menasihati Pak Kepala KSP, Jenderal Muldoko, supaya tidak usah pasang badan, bahkan mempertaruhkan nyawa segala. Yang penting kata Pak Din, pasang otak, bukan pasang badan. Lebih bijak dan tidak perlu pamer kekuasaan. Kini sebagian besar rakyat kita, saya yakin sudah tidak bisa ditakut-takuti lagi. Ya, gaya-gaya Orde Baru masih nempel di kepala, Muldoko masih nempel di hati Muldoko. Gaya-gaya Orde Baru yang menggertak rakyat, menakut-nakuti rakyat, itu masih ada di celah-celah bibir dari Muldoko. Saya akan berdiri paling depan, itu berarti dia pasang badan. Ya. Kata siapa? Kata Rocky Gerung, dan Rocky Gerung prihatin dengan pasang badannya itu ya. Jadi kayak apa? Ya kayak seperti preman katanya. Kata Rocky Gerung, siapa? Muldoko itu mengandalkan pasang badan. Kalau pasang badan itu kan kayak preman. Kata siapa? Kata Rocky Gerung, bukan kata saya. Barangkali rakyat kita memang sudah melewati threshold of fear, melewati ambang batas ketakutan. Nah, karena itu saya yakin suara Pak Din Syamsuddin itu mewakili juga tokoh-tokoh KAMI
atau Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, yang di dalamnya ada Pak Gatot Nurmantio, ada Rizal Ramli, Refli Harun, Rocky Gerung, Isanuddin Nursi, almarhum Lius Sungkarisma, Said Didu, Adi Masardi, Husnul Mar'iyah, Marwan Batubara, Nur Hayati Assegaf, MS Kaban, Syahganda Nainggolan, Abdullah Himahua, Ahmad Yani, dan masih banyak lagi. Abdullah Hehamahua. Nah, pada menguasai rezim Jokowi perlu saya ingatkan, hati-hati menangani kasus Rocky. Karena Rocky Gerung ini seorang filsuf pragmatis kita ini punya nama di masyarakat internasional. Sementara saya baru dengar ya, Amin Rais mengatakan bahwa Rocky Gerung sebagai seorang filsuf pragmatis punya nama di dunia internasional. Jadi Rocky Gerung itu berarti he has an international name. Dia punya nama internasional. Oleh karena itu kalau nanti diperlakukan, ya, dikriminalisasi gara-gara kritik-kritik yang tajam terhadap kekuasaan, terhadap Presiden Jokowi yang lebih mementingkan dirinya sendiri daripada nasib bangsa, kalau dikriminalisasi menurut Amin Rais itu tentu tokoh-tokoh level internasional itu bisa bereaksi dan merugikan nama Indonesia ya. Di mata dunia, reputasi rezim Jokowi tidak terlalu baik. Soal penanganan kasus-kasus pelanggaran HAM, rezim yang akan segera berakhir kekuasaannya pada Oktober 2024 nanti punya catatan hitam dalam pelanggaran HAM di Papua dan Papua Barat. Juga dalam menangani kasus ekstra judicial killing yang menimpa 6 laskar FPI yang penyelesaiannya sangat zalim sampai kapanpun akan menghantui kehidupan Jokowi. Jadi catatan hitam pemerintahan Jokowi adalah pelanggaran HAM berat di Papua dan juga pembunuhan 6 Laskar Front Pembela Islam. Dan itu akan menghantui pemikiran kehidupan Pak Jokowi sepanjang hidupnya. Dan ini yang diingatkan. Jangan sampai menambah persoalan baru dengan salah menangani Rocky Gerung. Jadi pelanggaran HAM di Papua dan juga pembunuhan terhadap pelanggaran HAM asasi manusia terhadap 6 orang anggota Front Pembela Islam itu diingatkan kembali oleh Amin Rais. Itulah ya catatan hitam atau prestasi buruk dari pemerintahan Jokowi ya. Namun saya lega dan senang Pak Din Samsudin sudah mengambil sikap yang jelas dalam kasus Rocky Gerung ini. Saya kira begitu dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya belum baca ya Pak Din ya. Ini coba apa lagi Pak Din. Oh ini ada baru lagi. Kita harus bantu Rocky Gerung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Saudaraku, ini baru 20 jam yang lalu ya. Sebangsa setanah air. Jadi tema video singkat saya ini adalah kita harus bantu Rocky Gerung. Kita harus bantu Rocky Gerung. Ini sekarang zaman YouTube ya. Dulu Pak Amin Rais itu merobohkan rejim Orde Baru itu dengan menulis ya. Belum ada YouTube saat itu tahun 90-an kan. 95, 96 itu. Menulis di kolom di Republikan namanya kolom resonansi kalau tidak salah ya. Tulisannya tajam, pendek-pendek. Seperti kalau ngomong tajam, lugas Amin Rais. Sekarang Amin Rais tidak menulis, ya, tapi dia menggetarkan rezim kekuasaan itu dengan YouTube ya,
pendek-pendek ya. 8 menit, 5 menit. Nah, kita lihat, kita harus bantu Rocky Gerung katanya. Ini pikiran seorang tokoh ya, seperti Amin Rais, itu harus lebih layak diperhatikan ya, dari jutaan kebiasaan orang awam ya. Seorang tokoh gerak-geriknya, pikirannya, sikap politiknya harus dicermati. Itu lebih penting daripada kita memperhatikan jutaan orang biasa. Karena ketokohannya itu membuat dia bernilai. Satu orang Amin Rais sebanding ya, ekuivalen dengan jutaan manusia Indonesia yang lain. Nah, heboh kritik Rocky Gerung yang terlalu tajam kepada Jokowi dengan ungkapan yang kurang lazim, dan 3 istilah B, T, P itu pengecut, akhirnya akan dibawa ke meja hijau. Di negara kita pada era Jokowi berkuasa, kita tahu bahwa politisasi hukum sudah jadi bagian integral kebijakan-kebijakan Jokowi. Tetapi intinya ada 3. Pertama, dalam menerapkan keadilan, pisau hukum jadi tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Ini pameo yang sudah puluhan tahun barangkali. Kemudian yang kedua, pisau hukum juga tumpul ke konco-konco Jokowi, namun tajam ke lawan-lawan yang beroposisi pada rezim pimpinan Jokowi. Dan ketiga, Markus atau maklar khusus kasus-kasus hukum dijadikan tambang emas oleh para pencoleng petugas hukum. Markus. Dengan sogokan, dengan tekanan segala macam. Nah, saudaraku, Rocky Gerung memang tidak punya cantolan partai politik yang dapat melakukan pembelaan sehingga Gerung tidak boleh dibiarkan sendirian. Kita harus membantu Bung Rocky Gerung. Bagaimana caranya? Yang jelas, jeb-jeb politik Rocky Gerung selama ini paling sering dilontarkan lewat FNN, Forum News Network. Nah, di FNN ini sahabat-sahabat Rocky Gerung cukup banyak dan rata-rata berbobot secara intelektual. Di kanal YouTube FNN ada FNN TV, ada Rocky Gerung Official, ada Hersubeno Point, ada Bang Edi Channel, ada Off the Record, ada juga Said Didu MSD, Tunjuk Point, Jejak Widodo, dan lain sebagainya. Saudaraku, Dewan Redaksi FNN yang diketuai Tony Hashim juga diisi oleh wartawan-wartawan handal seperti Dimas Huda, Sriwidodo Sutarjo Wijoyono, Lutfi Patimura, Kisman Latu Malika. Ini dia bisa nyebutkin nama, tampaknya pakai teleprompter ya. Ada kamera, tulisan yang berjalan di depan Amin Rais ya. Tampaknya sudah ada teknologi baru yang memperkaya Amin Rais Official. Itu nggak mungkin dia mengingat nama-nama itu kan. Pasti sudah diketik ya apa timnya ini. Adian Suseno, Johnny Edwards, Anas Makmun, Ahmad Dia membaca ya. Dan lain sebagainya. Saudaraku, Dewan Pakar FNN itu diisi oleh antara lain Hariman Siregar, Rocky Gerung sendiri, Natalius Bigai, Saudara M. Rijal Fadilah, kemudian juga Ismail Ramadan, Anthony Permana, dan lain-lain. Maaf tidak saya sebut semuanya. Nah, saudaraku, di KAMI, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, Rocky Gerung merupakan tokoh penting. Itu juga menonjol sekali peran beliau itu. Ya. Paling tidak Pak Gatot dan Pak Din sudah bersuara mencoba mendudukkan persoalan kasus Rocky Gerung versus Jokowi. Nah, di kami sahabat-sahabat Rocky Gerung datang dari berbagai latar belakang. Nah, menurut berita, pemeriksaan Rocky Gerung akan dijadwalkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 22 Agustus. Nah, sudah pasti rakyat meminta supaya persidangan nanti dibuka untuk umum. Itu harus. Ya. Dan terutama berikan ruangan yang memadai untuk para jurnalis dalam dan luar negeri. Ini peristiwa penting sekali, menggairahkan dan menyemangati kita semua. Jadi tampaknya peristiwa Rocky Gerung ini sangat penting ya.
di mata Amin Rais, sehingga Amin Rais wanti-wanti supaya nanti pengadilan itu dibuka ruang khusus, bukan ruang khusus, ruang yang luas untuk para jurnalis dalam negeri dan luar negeri, karena ini peristiwa yang secara intelektual, secara politik sangat merangsang kita ya. Nah, mudah-mudahan para tokoh FNN dan juga para tokoh KAMI segera menyusun tim pembela yang terdiri dari para advokat dan lawyers yang berakal sehat dan berhati nurani. Saudaraku, dalam dunia politik memang sering terjadi surprise atau kejutan. Siapa mengira dari pukulan telak Rocky yang diarahkan ke pemimpinan puncak rezim yang masih berkuasa sampai 13 bulan lagi, suasana politik nasional tiba-tiba berubah secara lebih menggairahkan. Buat orang yang percaya pada kekuasaan Allah SWT, tidak ada peristiwa atau kejadian di dunia yang fana ini tanpa adanya kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran menggambarkan wa ma romaita id romaita walakinnallaha roma. Artinya bukanlah engkau yang melempar tatkala kau melempar, tetapi Allah lah yang sejatinya melempar. Nah, bagi sementara orang yang sudah a priori pada Rocky Gerung dan menyimpulkan dia nggak beragama, dia hanya menggunakan otaknya saja, kurang ini, kurang itu, dan lain-lain, ya silahkan. Namun sikap seperti ini tentu tidak bijak. Tapi saudaraku, marilah kita dengarkan nasihat Pak Kiai Haji Husein Ahmad dengan baik-baik. Beliau salah satu seorang mustasyar, pengurus besar NU. Saya persingkat nasihat beliau. Orang yang tidak berpikir menilai sesuatu atau seseorang dari cap atau nama atau agamanya, sukunya, kulitnya, berasal dari barat atau timur dan lain sebagainya. Sedangkan orang yang berpikir atau berakal yang dinilai adalah isinya atau esensinya, bukan siapa dia, dari mana asalnya, tapi apanya, dari negara mana dia berasal dan lain sebagainya. Nah, Pak Husein Ahmad, Pak Kiai kita, mengutip pendapat Imam Al-Ghazali yang mengatakan al-aqilu man nadhara arwahal asya wa haqa'iqaha wa la yaghtarru bi suwariha. Orang berakal menilai segala sesuatu dari esensinya, tidak terpaku atau tertipu oleh rupa atau kulitnya. Sementara Imam Sakhawi mengatakan, Pak Kiai kita mengutip pendapat Imam Al-Ghazali yang mengatakan al-aqilu man nadhara arwah. Al-aqilu, orang yang berakal, man nadhara, orang yang melihat hal asya wa haqa'iqaha wa la yaghtarru bi suwariha. Orang berakal menilai segala sesuatu dari esensinya, tidak terpaku atau tertipu oleh rupa atau kulitnya. Sementara Imam Sakhawi mengatakan khudil hikmata wa la yadurruka min ayyi ain kharajat. Jadi mantap Amin Rais. Dia menukil ya pendapat ulama-ulama itu dalam bahasa Arab. Masya Allah, hebat. Ambillah hikmah atau wisdom atau kearifan dari manapun ia datang. Dan last but not least, dari al-maqasid al-hasanah, kearifan, kebenaran, hikmah adalah milik orang beriman. Ambillah, maka dimanapun dia menemukannya, maka dia lebih berhak mengambilnya. yakni al-hikmatu dhalatul mu'min haitsu wajadaha fa huwa ahaqqu biha. Nah sekarang yang mulia Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mohon perhatikan peringatan Pak Susno Duaji, tokoh kawakan kepolisian yang sangat jelas sikapnya, tegas dan menarik. Kalau mau menjerat Rocky dengan undang-undang ITE, kata Pak Susno Duaji, undang-undang ITE itu keranjang sampah. Ini ekstrim sekali, radikal. Kemudian Pak Susno Duaji juga mengingatkan prinsip hukum yang dikenal sebagai nullum delictum nulla puna sine previa lege punali. Cuma artinya lebih kurang tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu. Karena itu
Brother Rocky, be firm and confident. Be firm and confident. Be firm, ya. Be firm. Mantapkanlah hati dan percaya dirilah. Allah bless you and keep you. Millions and millions of Indonesian people are behind you. Saya kira jutaan kamu, Brother Rocky, Anda tenangkan hati dan pede saja karena jutaan people Indonesia, masyarakat Indonesia berdiri di sampingmu, kata Amin Rais. Seperti itu dulu, saudaraku, mohon maaf. Nah, ini satu posisi politik yang diteguhkan oleh Amin Rais bahwa kita haruslah bersama Rocky Gerung membela dia untuk menghadapi kezaliman, ya, yang sekarang kezaliman itu diarahkan pada seorang filsuf pragmatis yang mempunyai nama internasional, kata Amin Rais. Ya, Rocky Gerung has an international name. Rocky Gerung ternyata memiliki nama di dunia internasional. Maka sekarang dia berada pada posisi yang sulit karena kekuasaan sedang mengepungnya. Maka seluruh media yang dia sebut tadi, FNN, jaringan FNN tadi, dan juga tokoh-tokoh dari KAMI, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, yang juga sudah menegaskan sikapnya membela Rocky Gerung dan hendaknya diimbangi dengan pengacara-pengacara yang masih berakal sehat untuk membela Rocky Gerung. Kita lihat ya perkembangan politik Indonesia modern kita semakin merangsang untuk diikuti. Selamat berjuang untuk mendampingi Rocky Gerung karena substansi yang diucapkannya bukan karena agamanya apa, bukan dia dari mana, tetapi hikmah yang sudah dikeluarkan dari celah-celah bibir Rocky Gerung itulah yang berhak dipungut, diambil oleh seorang muslim. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari para YouTuber tertua di semesta Fasbir Sobron Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.